menjadi jawaban yang paling Tepat. bagus sih untuk teman-teman dari GPX juga. Dan ya, sementara kita bakal masuk ke dalam Land of Dawn. Jadi buat kalian juga jangan lupa didukung tim favorit kalian. Buat para pendukung EVOS, jangan sampai EVOSnya kalah, disemangatin sekarang juga. Dan buat para pendukung GPX juga jangan mau kecurian poin, disemangatin sekarang juga. Oke, jangan lupa teman-teman untuk terus diberikan hashtagnya untuk EVOS Roar tentunya, dan juga untuk GPX anti pecah. Dan kita akan kembali masuk tentunya ke dalam match pertama game kedua di hari yang ketiga, masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Victoria dan juga Limkocho, dan udah sekarat banget darahnya. Begitu juga dengan Tal, untungnya masih bisa selamat dari kedua, namun Sky-nya janggalnya lama banget sih tadi jadinya. kelewat barbar, tapi Sky-nya juga cukup berbahaya. 3 orang dari EVOS-nya habis saja ke soft crow dari seorang Lipi mengenai ke arah seorang Sky. Yes, sementara kita lihat di bottom lane Ele match up sama Pika, Uranus dan Lapu-Lapu. Sebenarnya ini landing pasif aja sih untuk di awalnya. Sementara kita lihat top lane galak banget. Violet benar-benar galak banget, dia benar-benar langsung ngepres ke belakang, namun Ele ternyata terkena first blood. Agak sedikit greedy mungkin kalau kena first blood sama Uranus, biasanya stucknya nggak kelepas. Bah, betul sekali. Tapi kalau seperti ini juga ternyata yang menjadi cukup menarik adalah Cincau yang menggunakan Esmeralda dan juga Ele yang kembali menggunakan Lapu-Lapu. Akankah kita melihat lagi pencurian Horde dengan Lapu-Lapu dari Ele? Tapi kalau melihat juga Earl-nya udah bakal coba sekarat, tapi dari samping Sky bakal coba untuk memberikan backup, namun Pika sepertinya bakal menjadi tidak bisa untuk mendapatkan Ciwin karena masih ada flick out yang dia gunakan. Oke, tidak ada flicker di turtle nanti. Ini menjadi poin penting juga yang harus diperhatikan sama teman-teman GPX. Jadi dia nggak boleh terlalu komit untuk ke kontes karena turtle-nya nanti. Sudah kita lihat di bottom lane sudah ada Tal bersama dengan Caramel yang siap untuk nge-setup karena turtle. Oke, sudah mulai di setup dan turtle udah bakalan up sekarang. Coba untuk dimakan, tapi dia top lane juga. Teman-teman dari GPX lane itu mereka mau coba untuk mencari peruntungan, tapi Violet banget coba dilempar dan hilang kepala dari seorang Violet, ditimpan oleh seorang Cincau. Sementara itu Caramel bakalan saja berada di area turtle. Ini emang udah jadi mirror dari sih buat teman-teman dari GPX, kayak yaudah kita nggak dapet turtle-nya, udah kita nggak usah kontes gitu loh, terlalu early mungkin buat mereka. Iya, mereka tahu juga karena memang tadi info spell kayak misalkan dari Florin nggak punya flicker, Ele-nya juga nggak punya flicker, dan mereka ini udah lepas aja dulu turtle-nya. Kita ambil dulu gold shield di atas, namun kali ini kita bisa melihat dengan Caramel yang punya buff turtle. Dia bakal galak banget untuk kasih pressure ke arah mid lane mungkin atau ke arah side nanti. Tinggal tergantung sama rotasinya. Iya, tapi kalau kita lihat juga tentunya di area mid lane sudah mulai terlihat, sudah ada satu lightning rod yang udah diberikan ke arah seorang Tal yang harus dipulangkan lagi. Tapi di arah top lane Cincau bakalan coba untuk pulang. Sayang sekali masih ada satu rudal terakhir dari seorang Lipi. Oke, masih ada satu sitar extract juga tadi yang berhasil connect, dan kali ini gold shield di top lane bakal coba untuk diambil sebanyak-banyaknya sama teman-teman dari EVOS. Ini membuat dari EVOS sendiri dia agak sedikit unggul lah ya. Betul, karena tadi berhasil dapetin turtle juga, dan sekarang mereka kemungkinan besar akan berhasil mendapatkan ya. Tapi sayang sekali masih belum bisa. Kayak bakalan coba untuk kabur tentunya dari kejaran teman-teman EVOS. Link Ele coba untuk nutupin jalannya, tapi Pika super strong dengan Uranusnya yang masih coba untuk sambil mengumpulkan stack. Udah ada Private Fighter juga coba untuk dimajuin terus menerus, tapi Buni terlalu berbahaya dengan Eudoranya, masih harus bisa kabur. Jimin juga harus datang untuk ikut terus menerus kabur, tapi sebenarnya masih bisa diambil walaupun harus menentukan nyawa dengan seorang Ele. Tapi gak apa-apa, yang penting Sky tajir dulu. Betul sekali, Ele-nya menukarkan nyawanya tadi sama Pika, dia sama-sama berhasil di kill. Sementara ya dari Sky-nya emang sibuk untuk farming aja, namun kali ini kita bisa melihat dengan network yang mulai sama dengan kondisi yang seperti ini, mungkin bisa dibilang dari teman-teman EVOS dia bakal lebih cepat sih untuk online duluan. Oke, tapi kalau melihat juga di area top lane Cincau sudah cukup sangat juga dari matanya, namun Ivan Caramel sudah berhasil mendapatkan ke arah seorang Ciwin. Akan digeflex langsung kepalanya oleh seorang Ele, menjadi double kill tentunya. Lanjut gak sih triple kill? Udah ada Violet tapi ada Lipi di sana. Terlalu berbahaya, terlalu greedy kalau misalnya mau coba, tapi udah ada lightning ball juga sempat diberikan. Tapi Turtle sebenarnya akan dicolek oleh teman-teman dari GPX Ladies nih. Oke, dengan turtle yang bisa dibilang free turtle untuk teman-teman dari GPX. Namun kali ini yang harus diperhatikan adalah Pika berhasil melakukan split di arah bottom lane dan goldnya mulai dikeruk habis. Sementara kita lihat top lane, ini nggak bagus kayak gini sih sebenarnya. Dua side lane di dalam satu lane.
Karena sekarang tadi yang sempat harus dikirim untuk membersihkan area bawah adalah seorang Chiwin. Tapi kalau kita lihat juga sudah mulai terlihat konsentrasi pergerakan dari teman-teman EVOS Lynx yang berada di area top lane. Kembali lagi ke area mid lane, tentunya ada Pika dari samping ini. Nggak jadi untuk inisiasi karena masih ada Chiwin juga dari arah samping. Ya takutnya masih coba Hilda bantuan tambahan untuk bisa kabur. Namun kalau udah mulai di all in sama seorang Karamel, masih ada Lightning Bolt dan Sweat juga. Namun masih ada Sky dari belakang coba untuk burst ke arah seorang Pika dan harus di take down. Pika belum bisa selamat. Cincau bakal coba untuk ke proxy minion aja supaya bisa mendapatkan outer turret yang berada di area bottom lane. Sementara itu mungkin akan coba ditukar dengan satu inner turret yang akan top lane oleh seorang Final. Ini aja dulu karena dia tahu area sudah up kembali, kemungkinan besar dia bakalan datang untuk bersihin minionnya. Yes, betul banget. Dan ya ini benar-benar menjadi sesuatu yang cukup bagus untuk EVOS sendiri karena memang dia udah mulai menemukan temponya kembali. Mereka udah siap untuk rotasi juga. Sebenarnya untuk fight sebelumnya memang sudah bagus dari awal, dia buying time, namun kali ini sudah ada Vital Strike yang berhasil mengenai kepada tadi teman-teman dari GPX, dan kali ini mid turretnya bakal coba di press, namun masih bisa di clear, masih aman. Masih aman Jaya tentunya. Dan buat Karamel sendiri sudah berhasil mengamankan juga double buff sendiri pekan, tapi Pika sudah bakalan coba untuk mengeluarkan concentration-nya juga. Lihat gimana dia tambah darahnya banyak banget, tapi Thunderwave gak sempat untuk ngebut ke arah seorang Pika sendiri. Ele bakalan harus kabur di bulanan dari Ionic Edge. Seorang Pika di belakang masih ada Earl juga bersama dengan Funital bakal coba untuk memberikan backup, tapi udah ada Lipi juga yang harus kembali ke area mid karena sekarang Skye coba untuk mendapatkan satu buah turret yang berada di area mid lane, tapi sayang sekali nggak sempat sampai runtuh. Namun itu tinggal dikit lagi sih, tinggal dikit. Iya, tapi agak nekat sih kalau mau terusin. Namun kali ini kita bisa melihat di arah bottom lane, Cincau coba dikejar sama Karamel, ditusuk lagi dan berhasil mendapatkan satu killnya, dan turret bakal menjadi bonus sepertinya. Oke, di arah top lane juga sudah berhasil menumbangkan satu orang lagi. Sementara itu di area mid lane, bakal jadi bulan-bulanan pasti bisa di take down tentunya oleh seorang Skye. Walaupun masih ada pasif sedikit yang dikeluarkan oleh seorang Rafaela, tapi nggak masalah, belum bisa men-take down. Di arah top lane, Ele kembali hadir, namun ini sudah tidak diselamatkan. Coba lagi menggunakan Ionic Edge-nya, dia coba untuk tarik piring terlebih dahulu supaya bisa memberikan damage. Oke, sementara kita lihat di tengah, Earl-nya udah mulai di zoning sama Vital Strike. Minionnya harus difokusin clear dulu. Dan masih ada Funi, masih aman. Minion clear masih gampang. Tapi di top lane ada adu mekanik seperti tadi dari Ele dan Pika, dan harus mundur sementara sudah mulai rotasi di arah top lane-nya. Tuh Pikanya mulai dikejar sama Skye dan ada Funi juga, namun masih bisa selamat, masih aman. Iya, ke area mid lane juga ini sudah mulai pergerakan dari kedua tim sudah semakin cepat tentunya, harus menahan temponya, tapi Funi juga cukup berbahaya. Dan di area depan Jimmy coba untuk mengalihkan perhatian, Rainchanger mengenai dua orang, tapi Violet menjadi kali terdepan dari teman-teman EVOS Lynx. Karamel juga sempat offside sedikit, namun masih bisa dijemput pulang oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Dari sampingnya masih ada seorang Pika, cukup anteng, aman, pulang aja dulu. Ionic Edge terus-menerus dikeluarkan oleh dia supaya bisa mendapatkan banyak damage ke arah teman-teman dari GPX Lane. Wah, dia nggak ada spell, ini bahaya juga, dan sudah ada Vital Strike untuk nge-backup, dan Pikanya dikejar dan harus tumbang ternyata. Fundul juga sama, Fundul juga harus turun menjadi korban pastinya, namun Ele kali ini cuma untuk nahan damage di depan. Lethal counter barusan gak berhasil connect karena siapa-siapa, dan menyisakan 3 pemain di arah mid lane. Fokus ke arah clear dan masih bisa untuk nge-defense dari outer mid turretnya. Oke, tapi lihat Karamelnya juga, dia masih cukup anteng coba untuk kecil, tapi ternyata berhasil. Red team turret has been destroyed. Killing spree. Red team hero has been slain. Jadi sebenarnya
kita mungkin bisa nge-spotlight ke arah Pika sih. Dimana Pika ini pemilihan itemnya cukup bagus. Dia bermain dengan Dominance Ice langsung ke arah Athena Shield yang biasanya kita lihat dia suka pakai Enchant Talisman gitu kan. Oracle dia nge-skip itu karena dia tahu dia butuh magical defense yang lebih kuat yaitu Athena Shield, dan dia juga butuh banget Dominance Ice. Dan dia tahu dia bakalan menjadi incaran dari seorang Puni. That's why dia langsung beli Athena gitu loh. Makanya dia gak bakal bisa di take down dengan cukup mudah. Dan tadi kita udah melihat juga gimana dia sulit banget untuk bisa di take down. Tapi Karamel bakalan coba untuk maju lagi, sepertinya coba untuk colek-colek doang ke arah seorang Ciwin. Tapi gak masalah, yang penting mereka masih belum ada korban yang berjatuh. Masih cukup aman sepertinya, dan sudah ada satu anti kuiras ke arah Karamel ini membuat makin kuat lagi, dan kali ini Ele sebagai inisiator juga. Namun di sisi lain sepertinya Pika berhasil ditumbangkan kali ini dengan adanya kombinasi antara Cincau dan juga Sky. Namun di mid lane bisa kita lihat ini di defense yang benar-benar kuat dari kedua tim, benar-benar gak mau dikasih pulang juga dari teman-teman EVOS. Ini dipaksa, dan sekali ini Sky-nya datang cuma untuk nge-pressure lagi di area mid lane. Sudah ada Falling Star Moon juga yang masih bisa dihindari barusan. Takut gak sih? Teori ancaman gak sih di Falling Star Moon? Teori ancaman. Habis itu cabut ikut teman-temannya lagi. Ya ampun, Cincau. Boleh. Tapi kalau melihat juga udah Lipi yang sempat count off guard berhasil ditangkap oleh seorang Sky, malah menjadi modus tambah tentunya untuk Impact Lady, dan makin bisa men-secure load-nya. Wow, ini Lord yang bakal bisa dibilang free lah ya. Free Lord untuk teman-teman dari Gepex, walaupun belum enhance, tapi it's okay karena memang dengan adanya Lord minionnya jadi besar semua, harus dikontrol lagi. Sementara kita lihat mid lane-nya bakal coba untuk dihancurin kah? Tidak ternyata. Belum cukup kalau mau dihancurin, tapi nggak apa-apa, yang penting Lord-nya bakalan berjalan dari arah. Sekali lagi. Sekali lagi. Oh enggak usah. Jangan dipaksa kali ini, dan sudah ada purple buff yang mulai kali ini invasi masuk dari Ele ke arah depan. Namun damage-nya ditutup semua sama Pika. Cukup baik sebenarnya, dan Ele-nya nggak dikasih pulang. Sementara di sisi lain Fundurudul ditempel terus sama Violet. Lethal counter keluar. Hampir berhasil mendapatkan, dan berhasil mendapatkan kill-nya. Ele juga harus tumbang di bagian belakang, namun Violet yang menjadi korban pastinya. Iya, tapi lihat godlike banget sudah didapatkan oleh seorang KY. 7041 lagi menjadi korbannya kan Karamel, tapi KY-nya cukup sekarang shutdown dia ke arah seorang Karamel. Oh my god, ini sudah mulai dikejar kembali. Network yang sempat gap banyak sudah mulai dekat kembali, tapi di arah top lane lihat berhasil dapat inhibitor tertarik dari teman-teman EVOS Link. Cuan atau rugi? Untung, atau jelas untung karena memang tadi posisi temponya lagi dipegang sama EVOS. Dengan dapetin satu inhibitor kayak gini, otomatis Pikanya bakal telat datang nantinya, dan itu bakal menjadi keuntungan dari segi jumlah sih. Oke, kalau begitu tapi ya macam ini juga kalau misalnya Karamel yang maju udah mengalami sakit, tapi kita semakin lama dia semakin tebal juga, damage-nya mungkin akan tidak se-efektif seperti early game. Namun Halibab Tism ke arah seorang Puni langsung aja pick out tentunya dari samping Ele, coba untuk tahanin ke arah Puni. Ada David Fighter juga, tapi dari belakang masih ada dia mau coba untuk mensupport teman-temannya, tapi di depan udah meletak counter yang menumbangkan seorang Ele. Oke, dan Ele kenapa flicker? Tadi udah bagus banget stunnya, tapi saya kira dia flicker malah jadi tidak kena. Ini harus sedikit konsentrasi lagi sih pastinya. Dan kalau misalkan kita lihat juga masih bisa ngedefense otomatis dari EVOS dengan hanya menumbalkan satu inhibitor. Walaupun memang hanya satu, tapi ini udah benar-benar menjadi apa ya, salah satu poin yang sangat penting juga sih yang harus diperhatikan pastinya. Karena dengan adanya Mega Minion ini harus satu player harus ngurusin minion dulu baru join. Betul, mungkin itu adalah salah Pika juga ya, ataupun Violet, tapi kayaknya lebih ke arah Pika. Dia kalau misalnya di geng masih bisa selamat juga. Dan Violet memang dari tadi kelihatan Balmond dia adalah Balmond yang ngejar coba untuk trash kill, berani banget gitu loh. Iya, betul. Dan kali ini sekarang posisinya malah seperti bertukar ya, dimana tadi EVOS yang memegang kendali, kali ini dia yang lebih defensif. Namun turret di arah bottom lane juga yang dituju, Violet coba di-burst dulu, namun turret yang dituju akhirnya berhasil didapatkan. Iya, tapi seenggaknya Violet tadi nggak sempat tertekan juga karena dia ada burst damage loh yang dikeluarkan sama seorang Puni. Sedangkan Thunder Knight dan juga Lightning Ball-nya. Tanky banget sih sebenarnya. Betul. Kalau nggak salah tadi udah ada Athena juga dari Violet. Tadi sempat lethal counter juga, makanya darahnya nambah. Iya betul, adanya spell life steal tambahan darah, dan ya kita bisa melihat dengan adanya 1, 2, 3 Athena Shield yang dibeli sama teman-teman dari EVOS. Sementara kalau kita lihat dari Gepex juga
Untuk defensive itemnya Florin, Ele, Athena Shield sudah diamankan. Sementara untuk Cincau dia lebih memilih untuk build item yang sama lah, untuk sustainable lah ya. Yes, Oracle, Brute Force, dan juga untuk damage-nya mungkin ada di Calamity Reaper. Dan kalau Enchanted itu kan kayak tengah-tengah gitu, tapi lebih ke arah mana fokusnya gitu kan. Lipi, Divine Glaive, item jahat sudah mulai terlihat. Tapi buat Pika, kalau udah dikebuk sama Ele dan juga seorang Skye, ini bakalan cukup sakit. Dia harus cepat-cepat bisa ditekan. Kalau nggak, misalnya nanti ada Tal udah mulai datang di page sama seorang Pika, cukup bagus sekali. Tapi dari samping Ele-nya juga bakalan coba untuk memberikan damage. Caramelnya berhasil mendapatkan Bruni. Ternyata Earl sudah kebingungan, harus bisa pulang. Tapi sayang sekali, dia harus mendapatkan nyawanya untuk Skye supaya dia bisa pulang ke base-nya kembali. Oh no, Ele juga harus down. Kali ini menyisakan 2 pemain dari GPX. Coba mengejar ke arah Cicaracau. Masih bisa selamatkan. Falling Star Moon defensif juga dilakukan. Dan satu ada distraction dari Skye yang akhirnya membuat Cicaracau selamat. Wow, Cincau memang the escapist yang paling mantap sekali tentunya, karena Retron tersebut hanya mengambil shield yang dimiliki oleh seorang Cincau. Masih Falling Star Moon masih coba untuk mendefense sekarang mid turretnya, dan harus sedikit berhati-hati juga karena berhasil di clear. Langsung mundur juga, masih ada satu immortal dari Skye. Coba ditabrak lagi mungkin sama Pika. Ternyata no, sudah datang kali dari Funi. Bakal coba untuk dibalikin, mungkin Falling Star Moon lagi mengejar ke depan. Ada stun yang sangat baik, namun damage-nya masih kurang. Pika dia masih bisa survive. This is the power of Athena Shield yang harusnya bisa di take down, masih bisa ditahan, dan akhirnya Pika pun masih bisa selamat lagi dan lagi tentunya. Lihat networknya udah mulai sama lagi, dan pressure yang dimiliki oleh GPX Ladies mulai turun. EVOS sudah mulai kembali lagi sampai ke tengah-tengah river nih, dari dia punya map awareness-nya. Oke, ini damage-nya udah mulai kelihatan sih, kekurangan damage dari kedua tim sebetulnya. Walaupun memang ada satu burst damage ya dari Funi, tapi ya dengan Athena Shield yang begitu banyak, itu bisa tahan lagi damage-nya. Sementara kita bisa melihat juga Lipi yang mulai ditempel sama Cincau, dan sementara satu Violet ternyata yang ada di depan juga coba ditempel, dan Cincau sih strong banget sih. Tebal banget sih, ini udah hampir menjadi jelmaan Ele di game sebelumnya tentunya. Namun berbeda dengan Ele yang Falling Star Moon ke depan, dia Falling Star Moon kebanyakan ke belakang dan malah menjadi big. Betul sekali, karena sebagai buying time juga tentunya. Dan kalau kita lihat Caramel yang stay on bus, bagus banget sebenarnya bus yang dimiliki sama Caramel. Dan Funi yang bakal coba untuk dicolong dan berhasil mendapatkan satu kill karena Funi. Ada satu belum juga tadi dengan heal, namun harus tetap tumbang. Begitu juga dengan Lipi, sama-sama mengincar kalau support, namun bakal dikejar lagi. Kali ini masuk ke dalam dari Caramel, namun damage-nya kurang. Pika coba untuk nutupin damage lagi, kali ini dikejar menjadi bulan-bulanan dari teman-teman GPX. Lethal counter, hampir saja mendapatkan kill, masih bisa mundur pastinya dengan flicker barusan. Masih ada Caramel juga di bagian depan, stun yang sangat baik dari Ele. Masuk lagi mengincar karakter, masih ada satu immortal, masih bisa bertahan juga namun terkena stun lagi. Kali ini Pika masih bisa survive. Oh my god, Pika. Tapi lihat GPX Ladies di sini, walaupun satu, tapi mereka juga sama-sama kehilangan mid lane-nya. Dan buat Cincau, ya udah kita mulai aja dulu dari sendiri. Aku buat cukup, mana ada ya kan. Skye juga udah mulai datang untuk membantu, tapi sepertinya nggak dikasih free. Jadi konten untuk teman-teman dari EVOS sendiri. Oke, dan kali ini ada stun yang sangat baik tadi dari Ta. Sementara masih ada satu Tempest of Blade juga. Coba untuk defensif mungkin, dan fight masih terjadi. Yang menjadi korban pertama pastinya, namun Ta juga harus down. Cincau masih bisa mundur dan datang kali dari Ele. Mengejar ke arah Cincau, ternyata Caramel berhasil mendapatkan satu kill, dan lethal counter yang cukup baik adanya Vex Slow, dan Ele harus menjadi korban ketiga. Triple kill Israel. Funi juga bakal menjadi korban sepertinya untuk seorang Caramel. Tapi lihat Skye juga udah mulai datang untuk mendapatkan lagi, tapi cukup kesulitan. Masih ada first kill yang digunakan oleh seorang Caramel. That's why Skye itu gak mau senang untuk majuin, tapi dia terkena stun, bakalan pecah ke immortalnya. Masih ada Funi yang menyelamatkan hari dari seorang Skye. Tapi inhibitor sepertinya akan menjadi pertukaran untuk keselamatan nyawa dari seorang Skye. Oke, dan ini nggak boleh terlalu gede, jangan dipaksa karena sudah satu Tempest of Blade juga. Skye tidak punya Tempest of Blade, immortal yang pecah, berbahaya sepertinya untuk Skye, dan masih bisa pin post ke belakang, masih bisa selamatkan. Coba dikejar kali ini sama Caramel, dia nggak punya purple buff, ini cukup berbahaya dan masih bisa di defense lagi kali ini berarti sama teman-teman GPX. Wah, bagus ya tadi, tangannya fast banget ya teman-teman, the power of Fortune tentunya. Tapi jangan lupa masih ada Funi yang masih ada stun. Berani banget untuk tukar nyawa bersama dengan seorang Lipi, tapi dia juga akhirnya harus tertukar. Skye kembali datang,
kamu gak bisa lewatin adik aku di depan. Masih ada Violet yang benar-benar Team menjaga. base turret has been Seorang destroyed. Karamel. Wow, ini Karamel harus ditempel sama Cincau sih. Kalau nggak susah banget jadinya, karena ya memang dia punya skill yang buat imunin damage, physical damage itu benar-benar penting sekali. Dan yes, dengan adanya defensive item yang sangat banyak dari kedua tim, bahkan 4 Athena Shield yang dibuat sama teman-teman dari EVOS. Terus kalau kita lihat dari GPX Ladies, kita mungkin nge-spotlight ke arah Funi. Dia punya 2 item penetrasi, bahkan dengan sepatunya juga sepatu penetrasi. Namun memang terlalu tanky sehingga damage-nya terasa kurang. Yes, dan bahkan dia udah beli Genius One pun gak cukup. Betul sekali, ini cuman Lipi sih kalau emang target yang mau diincar That's gitu why kan. tadi dia berani banget untuk majuin ke Yes. depan, tuker nyawa sama Lipi, dan seenggaknya hopefully ini akan membuat Lipi mungkin ya mentalnya geter gitu kan. Betul. Karena Jadi balik kalau- lagi dimajuin sama seorang Eudora itu bukan hal yang sering kamu lihat sehari-hari gitu loh. Biasanya kalau Purif masih oke lah, masih Oke berani-berani lah. lah. Kalau Flicker nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya nggak bisa Bener. mencet apa-apa, mati gitu kan. Bener. Itu yang berat sebetulnya. Namun kayak ini Cincau coba untuk bait di arah depan masih cukup tanky sebenarnya, masih cukup aman. Mm-mm. Dan kalau aku ngeliatnya juga memang kalau pola permainannya Cincau itu sangat berbeda dari SPC Esmeralda-nya ya, dengan seorang Elite ini. Waduh, Tapi kalau aduh. ngeliat juga, lethal counternya dibanting juga karena seorang kepala Funi. Tapi kalau kita lihat juga Violet bakal coba untuk ke Cyclone terus menerus ke arah seorang Cincau. Tapi nggak apa-apa, Cincau lagi-lagi menyelamatkan banyak sekali teman-teman dari GPX ini dengan menjadi bait tentunya untuk Esports. Oke, dan Violet di bagian depan yang cukup tanky. Dia udah bisa menjadi frontliner tambahan pastinya, namun kali ini kitchen dibuka. Ele maju ke depan. Oh, masuk kali ini dengan Falling Star pun pastinya dari Cincau mengincar ke arah Lipi. Ele udah mulai down, dia harus mundur. Namun kali ini backup juga datang. Langsung menempelkan di arah Sky. Cincau too strong. NOD-nya mana? Masih dikejar lagi kali TP Softblade, dibalikin kah? Masih cukup sekarang tahun jadi tempel terus. Namun satu Falling Star pun berhasil mendapatkan 1 kill. Mungkin masih ada Winter Traction dari Lipi, dari Monta yang masih belum pencet, dan Sky ternyata harus tumbang terlebih dahulu. Masih ada stun yang sangat baik kali ini. Cincau bakal dialihkan masuk ke belakang dan legendary Shrill. Karamel got the kill. Oh my god, dan kalau udah begini bener-bener tadi Winter Dungeon yang cantik banget dari seorang Lipi. Ketika positioning dia sempat keluar, dia memberikan energy impact sama Curse of Crow. Dia kelihatan positioningnya dari teman-teman GPX Ladies. Cincau terlepas dari berada di tengah formasi dari Force, dia tahu targetnya kemana. Falling Star pun kayaknya juga langsung ikut masuk, tapi launcher Lipi itu loh, itu yang jadi base dan berhasil memberikan EVOS Links turn 20 point. Betul, emang timingnya ini yang dibilang bagus banget dari Winter Traction-nya, karena memang semuanya udah out of position karena mau mengikat Lipi. Tiba-tiba Winter Traction dikeroyok. Waduh, bagus banget sih tadi dari performanya Lipi. Timing dia menggunakan Winter Traction pas banget. Yes, dia tahu, dia udah sekarang, yaudah kita Winter Dungeon, kita bait, dan hopefully teman-teman aku bisa nge-backup, dan itu benar-benar terjadi. Ini yang bisa kalian harapkan dari tim yang emang udah kompak solid bareng-bareng gitu loh, dari GPX Ladies maupun dari EVOS Links. Gamenya keras banget, sudah mulai masuk ke dalam menit ke-23. Network sudah hampir tidak berarti lagi untuk sekarang, karena hampir semua item juga sudah full, paling tinggal roamernya aja. Yes, betul banget, dan kali ini harus defense dulu dari teman-teman GPX karena Lordnya juga udah mulai setengah jalan. Udah harus defense dulu, harus fokus dulu untuk minion managementnya. Sementara Lipi coba dikejar bersama sama Ele, namun masih bisa survive juga. Pastinya sudah ada satu Falling Star Moon mengincar ke arah depannya, namun hati-hati menjadi out position nampaknya. Al kali ini harus sedikit mundur. Sudah ada belum juga efek heal yang lumayan sebetulnya, tapi masih ditempel. Al masih punya flicker, masih bisa selamat. Sementara kita lihat juga Immortal yang pecah, coba ditempelin lagi. Kali ini sudah mulai berkumpul 5 pemain dari teman-teman EVOS bersama dengan Lord. Cincau di bagian depan masih bisa menahan damage kali ini, dan masuk lagi dari Ele dengan Bramble Fight. Ternyata TP Softblade pun bakal dikeluarkan, namun Lordnya masih berdiri teguh. Langsung dipukul juga Violet, fokus ke objektif dan harus down dari Cincau. Masih punya Immortal juga ternyata, kali ini masih dimajuin lagi Pika di bagian depan, fokus ke objektif terlebih dahulu. Base-nya mulai transport, setengah darah nampaknya minionnya coba di clear, masih bisa di defense kali ini sama GPX. Coba dibalikin mungkin. Dan masih ada juga pertarungannya masih berlanjut. Ele yang bagian depan, Reggie masuk lagi dengan Bramble Spectre dari Ele. Tidak menemukan target dan harus mundur. Oh, tapi lihat Ciwin masih terus ngejar, hanya sekedar memberikan informasi saja sebatas river. Tapi langsung aja teman-teman, hashtagnya dulu dong. GPX belum pecah, base-nya masih belum pecah, masih punya kesempatan untuk bisa mendua kosongkan EVOS Links, tapi
EVOS Lynx, tapi mapping sudah kembali sama untuk Apex Legends maupun EVOS Lynx. Treasure yang sudah mereka build tadi sempat hancur karena belum bisa meruntuhkan base yang dimiliki oleh teman-teman dari Apex Legends. Defense mechanism mereka benar-benar mengerikan. Gila, ini tipis banget sih, jujur tipis banget. Seandainya tadi ada 3 atau 4 pemain yang benar-benar fokus ke base ya, benar-benar pukulin base doang nih, itu bisa mungkin dapat ya. Tapi ya memang resiko, karena kalau fokusnya ke arah base tadi bisa jadi malah di kill semua gitu kan, dan nantinya malah dibalikin. Itu yang bahaya sebenarnya. Iya, dan sudah ada 121.000 penonton di kolom komentar kita. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa untuk terus didukung dari kedua tim. Tapi kembali lagi ke dalam game sedikit, sudah mulai ada konsentrasi pergerakan nih di area purple buff milik Apex Legends tentunya. Ada Funi yang sibuk bersembunyi, Ele juga pegang dari satu rumput ke rumput yang lain, mengecek mana teman-teman dari EVOS Lynx berada. Sky juga ikut melakukan minion management, dibersihin dulu wave-nya, dirapihin lagi supaya nanti kalau misalnya udah mau fight, udah mau war besar, mereka masih bisa tentram sedikit gitu loh hatinya. Yes, betul. Sementara kalau kita lihat kali ini temponya ditahan lagi, dijaga lagi temponya dari kedua tim, karena memang kedua tim tahu kalau misalkan sampai ada satu blunder aja, ini bisa banget untuk menjadi kekalahan di game kali ini. Jadi dari keduanya juga bermain lebih hati-hati, dan kalau untuk split push masih bisa dibilang masih cukup aman lah ya. Dari Pika, Cincau, dan Ele kali ini masuk. Bramble Fighter mengincar karena Karamel terlebih dahulu, stunnya keluar tapi belum bisa connect karena siapa-siapa. It's okay, coba untuk clear aja. Oke, satu. Ini melawan 3 orang tapi dari belakang Cincau sayang sekali tidak mengenai ke arah seorang Cilin karena dia tadi firing, tapi masih ada pedal efek juga yang dikeluarkan. Masih ada Pika yang mengganggu juga dari sampingnya. Sementara itu teman-teman dari Apex sakit banget. Karamel langsung bisa membawa pulang orang ke arah base, tapi kayaknya juga masih cukup bersembunyi dulu. Pika. Tentunya dia langsung mengambil Pikanya, sudah berhasil dibalaskan, malah dipegang balik tentunya sama Apex Legends. Ayolah, mau kemana manis, mau nggak dibawa pulang aja dulu ke dalam base untuk teman-teman dari Apex Legends, karena mereka masih harus merefresh dulu dari HP-nya, diisi ulang kembali, tarik nafas dulu, mulai kembali memikirkan strategi apa yang harus mereka gunakan supaya bisa mendapatkan pressure-nya kembali dan mendapatkan base dari EVOS Lynx. Wow, ini pertukarannya sebenarnya kurang oke untuk EVOS. Kenapa? Karena dia harus bertukar dari Explainer dengan roamernya. Ini benar-benar gak terlalu worth, tapi ya balik lagi karena memang itemnya udah pada full semua. Walaupun tidak ada Explainer, ya memang Explainer dari EVOS sendiri, Pika, dia benar-benar frontliner banget. Tapi ya dengan Pika yang masih belum respon, harusnya masih tetap aman. Karena dari GPX-nya juga belum berani untuk membuat melakukan satu movement yang mau ditabrakin atau mau dicoba split, mungkin belum ada yang coba dilakukan. Jadi masih cukup aman sebetulnya dari kedua tim. Betul, masih cukup aman ya. Jadi masih santuy aja terlebih dahulu. Mereka juga lagi coba untuk setup dulu tentunya ke area Lord yang ketiga. Buset, udah keras banget sih ini dari Ele-nya juga udah keras. Earl keras, Ele keras, dan jangan lupakan efek Gloom dari Earl ini menghilangkan efek NOD, Dominance Ice atau si Halberd dan sebagainya. Iya, jadi Ele dia punya regen HP nanti bakalan kenceng banget dan Banget. itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Jangan sampai dibalikin nanti cuma gara-gara Bloom dan juga regen yang dimiliki oleh Yes, betul. Dan kali ini pilihan yang cukup tepat sih dari GPX. Oh, masuk kali ini Ele, Bramble Fighter dan Winter Truncheon udah ke bait. Ini informasi yang sangat bagus. Coba dibawa mundur dulu mungkin sedikit, namun ada satu olive pisan yang cukup baik juga. Kekurangan damage dan stun berhasil connect karena 3 target. Masuk lagi kali ini dengan Cincau. Masuk dengan Falling Starboard ke arah belakang. Satu immortal yang udah mulai pecahkan, harus mengembangkan secara Lipi. Masih ada Tau juga di depan. Dikejar lagi kali Bramble Fighter kedua dari Ele mulai masuk. Masuk ke arah Tau, dan Tau harus tumbang sepertinya 1 hit lagi. Masih coba dikejar dan Tau harus tumbang juga. Masih ada di depan, satu immortal udah mulai pecah lagi. Violet coba untuk bertahan, barusan menggunakan putaran Cyclone Sweep, namun saya harus tetap tumbang. Karamel bakal ditempel terus sama Cincau. Masih punya Winter Truncheon, coba untuk buy time kali dan berhasil di shutdown, menyisakan Pika. Mau kemana, nggak bisa. Aku tungguin kamu di depan, Cipio. Kalau kata Pika, hati-hati, kamu tinggal sendiri. Pulang dulu nggak sih? Wah, berat sih ini menyisakan satu Pika dengan waktu 40 detik. Sebenarnya kalau mau pipus bisa sih ini. Kalau mau, tapi masalahnya masih ada Cincau yang
paham banget kalau Pika bisa jadi coba untuk finish that point. Dia nahan di area bottom lane. Teman-teman dari GPX Lady sisanya fokus saja untuk ke Lord terlebih dahulu karena masih ada Jimin bersama dengan Kaye. Tapi bisa jadi teman-teman dari dua orang yang berada di area mid lane yaitu Funi dan juga Ele fokus untuk dapetin ke arah inner turret-nya. Oke, ini pilihan yang under expect banget sih. Sebenarnya dia bisa end sih kalau dia mau tadi karena memang 60 detik itu waktu yang lama sekali, 2 kali spawn minion. Tapi ya oke, dia memilih untuk secure, dia memilih untuk ngambil lordnya. Dan ya kalau misalkan kita lihat dari high ground, sebenarnya dari EVOS pun dia punya high ground, dia punya Parsha. Dan ya jangan lupakan Tal dengan healnya yang benar-benar keselin itu bisa membuat fightnya jadi lama banget. Oh iya, Lipi barusan sudah menjadikan Holy Crystal, berarti magic percentage yang bakalan bertambah lebih besar lagi tentunya. Yes, pasti udah delay Winter Truncheon, Immortalnya juga nggak ada. Ya udah, pilihan yang paling bagus sudah ganti aja ke damage karena Betul. ya percuma bawa Immortal kalau nggak bisa Sambil dipakai. nunggu cooldownnya Immortal nggak Yes, sih sama betul. Winter? Betul sekali, dan sudah ada Athena Shield yang dijadikan oleh Sky dari Sky pastinya, dan kali ini push coba untuk dilakukan di mana Lord sudah mulai masuk. Pika coba untuk menahan minion dari midlane, sakit banget damage-nya, dan kali ini Ele menabrak kalau Lipi pastinya, namun damage yang kurang kali ini. Coba dibalikin keadaannya, Ele Immortal harus pecah, sementara fokus ke objektif terlebih dahulu, berhasil menghancurkan satu ini tertaruh di area midlane lagi, masuk lagi kali ini dari Sky, berhasil menumbangkan satu, kali ini masih punya Winter Truncheon, namun Lipi tidak bisa bertahan nampaknya, masih bisa masuk kali ini Karamel yang udah sangat low darahnya mengarah ke arah Violet, menyisakan satu Violet sendiri, dan GPX berhasil maju ke grand final kita. GPX anti pecah